Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuliah Santai. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan model moderasi menggunakan tool Smart PLS. Di video sebelumnya saya telah melakukan pemodelan regresi ya menggunakan Smart PLS, di mana dalam video tersebut saya telah menjelaskan tentang uji validitas, uji reliabilitas, uji model fit, dan mencari nilai R-square. Untuk itu di video kali ini saya tidak akan membahas hal tersebut lagi, tapi lebih fokus tentang model moderasi di Smart PLS dan cara membaca hasilnya nanti seperti apa. Langsung saja, apa itu moderasi? Moderasi itu merupakan variabel yang berperan untuk memperkuat ataupun memperlemah suatu variabel dependen terhadap variabel dependennya. Jadi saya ulangi, variabel moderasi adalah variabel yang berperan memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen. Secara konseptual, pembuatan model moderasi dapat digambarkan seperti gambar ini, di mana variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Ini kan regresi ya. Tapi dengan adanya variabel moderasi ini memoderasi variabel X. Nanti dampaknya seperti apa? Ini secara konseptual. Penggambarannya seperti ini. Akan tetapi secara analisis model moderasi itu sebenarnya seperti ini ya, dimana ada variabel X, dihitung dulu nih apa pengaruhnya terhadap variabel Y, kemudian variabel Z itu akan dicari tahu dulu nih dampaknya terhadap variabel Y, dan kemudian interaksi antara variabel X dan variabel Z. Interaksinya apa? Interaksinya dalam bentuk moderasi, artinya dikali ya, menggunakan persamaan kali. Nah, nanti misalkan ini signifikan, yang ini signifikan, nanti kita bisa menentukan jenis moderasinya apa. Apabila B1 mungkin tidak signifikan, B2 signifikan, dan seterusnya, kombinasi dari ketiga ini kita dapat gunakan untuk menentukan jenis moderasinya apa. Di sini sudah ada tabel jenis-jenis moderasi, ada moderasi mutlak, moderasi murni, semu, potensial, ataupun prediktor. Mungkin langsung saja. Pada video kali ini saya akan mencoba membangun model seperti gambar ini ya, di mana ada X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1, X3 terhadap Y1, dan di sini ada Z sebagai moderasi, memoderasi X1, X2, dan X3. Langsung saja kita buka di Smart PLS kita untuk mencoba mengimplementasikan ini. Ini adalah tampilan dari Smart PLS. Untuk memulai project baru seperti biasa kita tinggal tekan New Project. Kemudian kita kasih nama coba underscore moderasi, atau bebas lah ya, ini penamaan project aja. Lalu untuk memanggil datanya kita tinggal double klik to import data. Seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, pada tool Smart PLS ini data yang kita gunakan dalam bentuk .csv. Jadi bukan dalam bentuk Excel ya, tapi dalam bentuk .csv. Lalu kita klik open. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa data yang kita gunakan memiliki 86 sampel. Lalu tidak ada missing value di sini, dan indikatornya ada 30 indikator. Kalau ini sudah tidak ada missing value dan sampel size-nya sudah kita ketahui, ini selanjutnya akan kita buat modelnya. Caranya di bagian Project Explore ya, di bagian kiri. Ini kita tinggal klik nama project kita, double klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita sebut tampilan utama. Nah, untuk membuat modelnya seperti biasa kita tinggal drag and drop dari bagian indikator, ini ada bagian indikator, ke bagian utama. Modelnya adalah kita buat variabel X1 dulu. Maka kita lihat indikator yang X1. Berarti ada X11 sampai X15. Kita tekan shift lalu kita tekan paling bawah untuk mengebloknya ya. Kita tinggal drag and drop.
Namanya kita ganti, klik kanan rename, kita kasih nama X1. Lalu kita bikin juga X2, ini ya, X2 dan X3. Dari X21 sampai X27. Tinggal klik kanan rename X2. Kita rapikan dikit. Lalu yang terakhir X3 untuk variabel independen ya, terakhir dari variabel independennya. Nah, kita rename X3. Lalu kita buat variabel Y-nya, yaitu Y1 sampai Y5. Ini ya, variabel dependennya. Kalau indikatornya ini mengganggu, tinggal kita balik aja pakai bagian sebelah kanan ya. Kita pilih yang bagian alignnya, pilih yang right align. Kita ganti namanya menjadi Y1. Lalu kita hubungkan dengan klik menu connect. Pilih variabel independen terhadap variabel dependen, berarti X1 terhadap Y1. Lalu kita lanjutkan X2 terhadap Y1, terakhir X3 terhadap Y1. Kalau warnanya sudah biru semua, ini artinya semuanya sudah tersambung. Untuk merapikan lagi kita klik select. Ini bisa kita rapikan, tinggal maunya kita rapikan seperti apa. Ini berarti kita sudah bikin X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y1, dan X3 terhadap Y1. Selanjutnya kita buat variabel moderasinya yaitu Z. Kita lihat yang Z, ini ada Z1 sampai Z4. Kita drag and drop. Sebenarnya posisinya boleh di atas ini, boleh di bawah sini, boleh di atas ini, sama saja ya. Kalau saya lebih suka saya taruh bawah. Ini biar tidak mengganggu atau menghalangi, kita taruh di bawah seperti ini. Namanya kita ganti menjadi Z1. Kita klik OK. Nah, Z1 ini karena belum tersambung maka warna semuanya masih merah, artinya ada variabel yang belum terhubung. Nah, selanjutnya kita tinggal menghubungkan ya variabel Z1 ini sebagai moderasi. Nah, cara menghubungkannya bagaimana? Kita perlu ingat bahwa di model analisis, model konseptualnya meskipun seperti ini, sebenarnya ini Z ini harus diukur dulu apakah mempengaruhi Z atau tidak ya. Makanya ada model analisis seperti ini, Z dihubungkan dulu terhadap variabel dependennya dulu, atau variabel moderasi ini dihubungkan dulu terhadap variabel dependen. Maka ini yang bagian sering dilupakan oleh mahasiswa ya untuk men-setting. Maka kita klik dulu Z1 terhadap Y1. Ini harus kita hubungkan dulu. Baru setelah ini dihubungkan, kita bisa membuat moderasi efek. Di sini ada menu moderasi efek atau moderating efek. Ini kita klik. Lalu kita klik di Y1-nya ya, di variabel dependennya, kita klik di Y1-nya. Lalu kita pilih ya, variabel moderatornya apa nih? Di sini variabel moderasinya adalah Z1. Lalu kita pilih Z1 ini mau memoderasiin apa? Maka kalau dari model yang kita buat, Z1 memoderasiin X1. Kita buat satu persatu dulu ya. X1 ya, berarti Z1 memoderasi X1 terhadap Y1. Kita klik OK. Maka ini tinggal kita klik, kita pilih menu select dulu, kita klik, lalu kita ganti nama Z1 atau X1 kali Z1. Artinya X1 dimoderasi oleh Z1. Lalu kita buat lagi moderating effect, kita klik variabel dependennya, kita pilih Z1 sebagai moderator dan independennya X2. Tadi kan X1, sekarang X2.
Kita pilih yang select untuk menatanya, kita taruh atas, kita ganti nama X2 dimoderasi oleh Z1. Kita klik OK. Sorry, salah penamaan, harusnya X2 ya, tadi saya namain X1. Oke. Kalau salah namanya sama itu nanti warnanya merah kayak tadi. Lalu kita lanjutkan lagi membuat moderasi efek, kita klik variabel dependentnya. Kita pilih Z1 terhadap X3. Kita pilih OK dan kita pilih select untuk merapikan. Kita ganti nama, rename. Pilih berarti X3 dimoderasi oleh Z1. Ini tinggal kita rapikan saja. Akhirnya model akhirnya seperti ini. Ini ada X1 terhadap Z1 ya, di model analisisnya ya. X terhadap Y, lalu ada Z terhadap Y, Z terhadap Y, lalu ada variabel interaksinya X kali Z. Ini ada variabel interaksinya. Lalu terakhir tinggal kita compile. Bisa dikalkulate, lalu pilih PLS algorithm ini untuk menguji validitas dan reliabilitas, menguji fit model dan uji nilai R-square-nya. Tapi karena di sini kita tidak melakukan itu karena sudah dilakukan di video sebelumnya, saya akan melakukan langsung bootstrapping untuk mengetahui hubungan dari setiap variabel. Di sini signifikansinya saya setting 0,05, artinya errornya itu yang dimaklumi adalah semaksimal 5%. Lalu saya klik start calculation. Kita tunggu dan hasilnya muncul. Di sini kita bisa lihat bahwa X1 terhadap Y1 dia signifikan. X1 yang dimoderasi oleh Z1 dia signifikan. X2 ke Y1 tidak signifikan. X2 dimoderasi Z1 juga tidak signifikan. X3 ke Y1 dia signifikan. X3 dimoderasi Z1 dia tidak signifikan. Dan Z1 terhadap Y1 dia signifikan. Jadi di sini yang signifikan kalau menggunakan Smart PLS warnanya akan langsung hijau di bagian P value-nya ya. Jadi yang warna merah ini adalah nilainya lebih besar dari 0,05, tidak signifikan. Maka kita lihat tabelnya tadi. Tabel ini ya. Ini ada 6 jenis moderasi. Kita cari tahu jenis moderasinya. Kita cari tahu dulu yang jenis moderasi dari Z1 dalam memoderasi X1 ini. Termasuk jenis moderasi apa? Z1 terhadap X1 ya, dalam memoderasi X1 ini sebagai apa? Maka kita lihat hasilnya kan ini tadi. X1 dia signifikan, X kali Z1 dia signifikan, Z1 ke Y ini dia juga signifikan. Berarti dia B1-nya signifikan, B2 signifikan, B3-nya signifikan. Nah, di tabel ini koefisien yang signifikan seperti itu yang mana? Oh, semuanya signifikan. Berarti masuk ke yang moderasi semu ya. Berarti yang Z1 terhadap X1 itu termasuk moderasi semu. Lalu yang X2 bagaimana? Pengaruh Z1 terhadap X2. Berarti tadi kan B2 dia signifikan, interaksinya tidak signifikan. Kita lihat nih. Signifikan, tidak signifikan, berarti ini ya, kelima ya. B1-nya tidak perlu dilihat lagi. Berarti termasuk moderasi prediktor moderasi.
Nah, sekarang yang Z1 terhadap X3 peran moderasinya sebagai apa? Ternyata di sini dia tidak signifikan, dan di sini Z1-nya signifikan. Ini tidak signifikan ya, yang ini ya. Ini signifikan. Artinya dia juga sebagai prediktor moderasi atau moderasi prediktor. Apa sih bedanya moderasi semu dan apa sih bedanya prediktor moderasi? Kalau moderasi semu berarti semuanya signifikan, artinya adanya variabel moderasi atau tanpa adanya variabel moderasi, variabel independen ini akan tetap signifikan. Itu moderasi semu. Akan tetapi apabila moderasi prediktor, itu adalah peran variabel moderasi ini ya, dia adalah sebagai variabel penjelas, bukan sebagai variabel moderasi. Artinya belum mampu memperkuat atau memperlemah variabel independen. Itu variabel prediktor. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca nih ya, bukunya dari Pak Solimun ya. Nama bukunya itu, judul bukunya Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural. Ini bisa dibeli di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain ya. Ini bisa dilihat di halaman 84 ya, bisa dilihat di halaman 84. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya pada channel ini. Jangan lupa berikan like dan subscribe agar channel ini tetap berkembang. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.